Lagi ngapain kamu nih Rio? Ini nih lagi baca-baca tentang teologi kontekstual. Aku tuh bingung. Oh, teologi kontekstual. Oh, Nah, teologi kontekstual itu adalah teologi yang berada di satu tempat tertentu, satu waktu tertentu, atau satu budaya tertentu. Kamu kira-kira tertarik di tempat mana dulu nih? ya jelas Asia dong, kan aku orang Asia, khususnya Indonesia. Asia dan Indonesia. Aku ingat ada 3 masalah penting di Asia dan Indonesia. Yang pertama ada tentang kemiskinan. Yang kedua ada ragam budaya. Ya. Yang ketiga nanti ada tentang ragam agama. Oh, nah, gitu. bagaimana gereja kemudian menanggapi fenomena yang ada ini gitu loh. Lah, karena kamu tahu, kamu harus ajarin aku berarti. Gimana kalau kita langsung lihat aja fenomena nyata yang ada di sekitar kita? Ayo. Ayo kita Ayo. berangkat yuk. Ada Mas Billy. Halo. Dari mana nih Mas? Ini dari rumah mau ke masjid, mau sholat. Wah, pantesan mukanya udah tambah sumringah Oh, nih ya. iyalah, banyak sholat, banyak pahala. Wah, luar biasa Mas. Iya. Selamat menjalankan ibadahnya ya Oke, Mas. oke. Saya duluan ya. Iya, kami yuk ke sana ya Mas. Ya. Oke, mari. Mari. Nah gitu Rio, salah satu dari teologi kontekstual itu berbicara tentang ragam agama. Dalam salah satu misalnya dokumen Konsili Vatikan kedua, Nostra Aetate juga menyinggung hal itu. Bahwa kita harus menghormati agama-agama yang berbeda dari kita, yang di luar dari Kristiani. Apalagi di Indonesia kan ada 6 agama Ada tuh yang diakui. Apa aja cuy? Coba. Islam, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Kristen, Protestan. Nah, di dalam agama-agama itu ada nilai-nilai kebaikan yang patut kita hormati. Bukankah nanti Santo Yohanes mengatakan barang siapa tidak mencintai saudaranya berarti tidak mengenal Allah kan? Oh, iya. Jadi ayolah kita mari sama-sama jangan ada diskriminasi lagi ya. Oke. Oke. Misi, Pak. Ya, Sehat, Pak? Sehat, Mas. Wah, udah makan belum? Waduh, belum, Mas. Keluarga saya juga belum makan ini, Mas. Kok itu? Iya, Ya Mas. udah. Mas, sedikit ya, Mas ya. Oh, makasih ya, Mas. Makasih, Mas. Makasih, Mas. Mari, Mas. Ya, mari, Mas. Kasihan banget ya tadi. Nah, aku ingat sesuatu loh. Apa? Di Indonesia ini ada terjadi peningkatan kasus kemiskinan sekitar 10,19% berdasarkan data terakhir. 10,19. 19% ya, sekitar 2,76 juta penduduk. Apalagi banyak ya? Iya, apalagi dalam masa pandemi ini banyak yang menderita seperti itu. Nah, teologi kontekstual nanti menjawab bagaimana gereja menanggapi masalah ini. Berdasarkan nanti Gaudium et Spes, di mana gereja modern di zaman ini mencoba menanggapi, kita harus prihatin terhadap mereka melalui upaya-upaya yang kita lakukan untuk mewartakan Injil. Oh, gitu. Jadi orang miskin pun diperhatikan oleh gereja. Betul, sehingga tidak ada terjadi lagi kesenjangan. Seperti itu. Oh, gitu. Kita lanjut lagi yuk. Yuk. Kula nuwun, Mas. Ye, monggo. Ini lagi main gamelan atau lagi ngapain ini ya? Wah, ini lagi membersihkan ini supaya awet gamelannya, Mas. Oh, gamelan. Kayaknya ini kan merupakan salah satu alat musik tradisional Jawa kan ya? Ye, bener. Tapi saya pernah lihat, tapi di mana ya? Ya, saya pernah lihat sih di gereja. Oh, di gereja ya, Mas. Betul. Ye. Berarti ini tiap bulan main di gereja atau seperti apa ini? Ye, setiap bulan ini ngiringi di gereja. Sudah terjadwal gitu berarti ya? Sudah dijadwalkan. Oh, iya. Ye. Dengan adanya gamelan ini biasanya permainan musik di gereja itu malah jadi meriah dan syahdu loh, Mas. Ye, bisa menghantar umat supaya lebih syahdu mainnya. Oke, kalau gitu silakan lanjutkan lagi bersih-bersihnya. Semoga gamelannya ini tambah awet dan nanti permainan juga tambah baik ya, Mas. Ye. Si monggo, Mas. Matur nuwun. Mari, matur Ye. nuwun. Aku pernah lihat masnya ini Ya? main di Ganjuran. Oh, di Ganjuran. Ganjuran kan sangat terkenal dengan inkulturasi musik
Jawanya. Betul. Nah, kebetulan berbicara tentang ragam musik ini. Ya. Di Indonesia sendiri kan ada berbagai macam suku. Tercatat ada 716 suku dan ada 1340 bahasa daerah. Betul. Inilah salah satu kekayaan dan keanekaragaman di bangsa kita. Iya. Nah, aku orang Makassar, di sana itu sering main loh. Ada alat musik kolintang, Ya. ada tari-tarian. Juga di berbagai wilayah di Indonesia tentu ada masing-masing ragam budaya yang berbeda-beda. Betul. Nah, lantas kamu tahu nggak bagaimana gereja menjawab tantangan ini? Apa itu? Salah satunya adalah melalui dokumen gereja Sacrosanctum Concilium Ya. yang merupakan mahkota liturgi. Di dalamnya itu salah satu yaitu terjemahan musik liturgi, terjemahan teks-teks liturgi, dan Ya. terjemahan nyanyian liturgi. Betul. Kalau kamu tahu, dulu gereja sangat ketat menggunakan bahasa apa? Ayo. Kalau nggak salah bahasa Latin. Nah, benar kamu. Bahasa Latin. Dulu gereja sangat ketat. Mau nggak mau semua daerah, semua dunia harus menggunakan bahasa Latin. Tetapi setelah Konsili Vatikan kedua, gereja membuka lebar-lebar untuk menerima alat musik, nyanyian, teks-teks liturgi dari berbagai daerah. Itulah salah satu cara gereja untuk terbuka terhadap budaya-budaya lain. Itu baru salah satu. Ya. Nah, yang lainnya? Berarti itu diperbarui. Diperbarui. Dengan kata lain, dibaptis secara Katolik sehingga dapat ditempatkan secara baik di dalam gereja. semuanya. Oke. Dalam dokumen lainnya juga masih ada loh. Apa itu dokumen Nah, apa? misalnya dokumen Ad Gentes yang berbicara tentang karya misionaris gereja bagi dunia. Di dunia ini kan ada berbagai macam budaya, berbagai macam cara untuk berekspresi. Nah, gereja mengambil peran di situ untuk menghormati berbagai budaya itu dan mencoba untuk bermisi di dalamnya. Seperti itu. Dokumen Ad Gentes. Nah, sekarang kamu udah ngerti belum nih? Ya, sedang tahu. Kalau udah ngerti, mari kita kembali. Yuk. 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 Berbicara tentang teologi Asia dan khususnya di Indonesia tentu tidak dapat dilepaskan dari fenomena atau masalah yang ada. Ada 3 masalah pokok yang penting. Yang pertama yaitu masalah kemiskinan, yang kedua masalah ragam budaya, dan yang ketiga ragam agama. Lalu bagaimanakah tanggapan gereja menanggapi situasi fenomena yang ada ini? Eits, tunggu sebentar ya. Gereja menanggapi fenomena yang ada ini melalui dokumen Konsili Vatikan kedua yang merupakan gerakan pembaharuan dalam gereja. Berkaitan dengan kemiskinan, gereja menanggapi hal ini melalui dokumen Gaudium et Spes, di mana gereja mengamati ada berbagai fenomena kemiskinan yang terjadi di dunia. Ada kesenjangan ekonomi, ada ketidakpedulian terhadap kaum buruh, dan ini gereja mengambil peran. Salah satu ajaran sosial gereja yang terkenal adalah Solicitudo Rei Socialis yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II. Gereja menanggapi bahwa kesenjangan ini tidak boleh berlangsung terus-menerus. Harus ada pemerataan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Atau dengan kata lain, kita saling tolong-menolong. Berkaitan dengan ragam budaya, gereja mengambil peran dan menyoroti hal ini dengan langkah tegas melalui dokumen Ad Gentes, di mana gereja melihat adanya keragaman budaya di berbagai bangsa di dunia, dan gereja terus bermisi sebagai karya misioner bagi gereja. Salah satu tonggak liturgi yang paling penting adalah Sacrosanctum Concilium, di mana gereja kemudian membarui liturgi di dalam peribadatan, nyanyian, teks-teks liturgi, dan juga musik-musik liturgi. Gereja yang semula cenderung kaku dengan penggunaan bahasa Latin dan nyanyian-nyanyian Gregorian, kemudian membaharui diri dengan menggunakan nyanyian dan bahasa daerah tertentu. Tentu, hal ini harus sejalan dengan semangat liturgi itu sendiri. Lalu dengan keragaman agama, gereja mengambil dan menyoroti langkah tegas dengan dokumen Nostra Aetate yang menyoroti keragaman agama di luar agama Kristen. Gereja mengatakan bahwa di luar gereja Katolik juga ada keselamatan dan di dalam mereka ada nilai-nilai kebaikan. Tetapi hanya di dalam Kristuslah sebagai pengantara kita untuk sampai kepada Bapa dan untuk memperoleh keselamatan yang kekal. Demikianlah teologi Asia dan juga teologi kontekstual di bangsa
Indonesia kita ini. Semoga kita semua saling menghargai perbedaan keragaman yang ada dan terus-menerus membangun, mewartakan kerajaan Allah di dunia ini.